Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul Perubahan Paradigma Bisnis Telekomunikasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Hadi Rashid dengan NIM 2311072017. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziki Fikrillah dengan NIM 2311073006. Perkenalkan, nama saya Ari Putriayu dengan NIM 311071025. Baiklah, tanpa panjang-panjang kata mukadimah, langsung saja kita masuk ke materinya. Pada awalnya, bisnis telekomunikasi hanya berfokus pada layanan suara dan pesan singkat. Namun, seiring hadirnya internet, smartphone, dan teknologi berbasis digital, paradigma bisnis telekomunikasi mengalami transformasi besar. Perubahan ini menuntut perusahaan telekomunikasi untuk tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan komunikasi dasar, tetapi juga sebagai penyedia ekosistem digital yang mendukung berbagai aspek kehidupan, seperti hiburan, transaksi keuangan, hingga layanan berbasis cloud. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan telekomunikasi menjadi milestone penting yang mengakomodasi perkembangan teknologi 5G, Internet of Things, dan layanan digital terintegrasi. Selanjutnya, konsep paradigma bisnis. Paradigma bisnis merupakan kerangka berpikir atau cara pandang perusahaan dalam menjalankan aktivitas untuk menciptakan nilai tambah. Menurut Menurut Kotler dan Keller tahun 2016, paradigma bisnis mencakup strategi pemasaran, inovasi produk, serta cara organisasi berinteraksi dengan konsumen dan pasar. Paradigma ini akan selalu berubah mengikuti perkembangan teknologi, dinamika pasar, serta kebutuhan masyarakat. Namun, seiring dengan munculnya teknologi baru, perusahaan telekomunikasi dituntut mengubah paradigma mereka dari sekedar penyedia layanan dasar menjadi penyedia solusi digital yang kompleks. Hal ini sesuai dengan pendapat Jiptono tahun 2020 yang menekankan bahwa organisasi yang adaptif terhadap perubahan paradigma akan mampu bertahan di tengah kompetisi global. Selanjutnya, evolusi industri telekomunikasi. Yang pertama di era 1G sampai 2G, yang fokus pada layanan suara dan SMS. Yang kedua, era 3G sampai 4G, yang mulai memperkenalkan internet, data, dan layanan multimedia. Yang ketiga, di era 5G dan seterusnya. Era ini menekankan kecepatan tinggi, latensi rendah, serta mendukung ekosistem digital, Internet of Things, cloud computing, dan artificial intelligence. Selanjutnya, transformasi digital dalam telekomunikasi. Yang pertama, digitalisasi layanan. Layanan tradisional berbasis pulsa beralih menjadi layanan digital, seperti aplikasi streaming, mobile payment, dan layanan cloud. Yang kedua, perubahan model bisnis. Operator tidak lagi sebagai telecommunication company, tetapi berkembang menjadi teknologi company dengan fokus pada solusi digital dan inovasi ekosistem. Yang ketiga, penggunaan big data dan AI. Analisis perilaku pelanggan untuk personalisasi layanan dan pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat. Dan yang keempat, pengembangan infrastruktur digital. Implementasi 5G
IoT, dan edge computing sebagai fondasi layanan baru. Selanjutnya, pengaruh perubahan dinamika pasar terhadap strategi bisnis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu pengaruh perubahan dinamika pasar terhadap strategi bisnis. Dinamika pasar telekomunikasi ditandai oleh saturasi pelanggan seluler, penurunan pendapatan layanan suara atau SMS, dan kompetisi ketat di layanan data. Kehadiran OTT, WhatsApp, Netflix, Spotify menekankan pendapatan tradisional. Operator memaksa mereka mencari sumber pendapatan baru melalui layanan digital, kolaborasi, konten, serta paket bundling. Strategi bisnis pun bergeser dari network centric menjadi customer centric dengan fokus pada pengalaman pengguna, kualitas layanan data, dan monetisasi data analitik. Selanjutnya yaitu definisi paradigma bisnis. Menurut Zoili Fix Nurfadoli dalam jurnal MIBC, paradigma bisnis mencerminkan bagaimana perusahaan merancang model layanan, mengelola sumber daya, dan merespon perubahan eksternal seperti teknologi dan regulasi. Dalam konteks telekomunikasi, paradigma bisnis mencangkup orientasi layanan, struktur pasar, pendekatan regulasi, dan strategi monetisasi. Yang pertama itu regulasi. Regulasi adalah kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan layanan telekomunikasi. Regulasi telekomunikasi di Indonesia berperan ganda sebagai enabler inovasi dan penjaga kompetisi sehat. Melalui regulasi, pemerintah mengatur aspek spektrum, interkoneksi, kualitas layanan, dan kewajiban pelayanan universal sehingga industri dapat berkelanjutan. Contoh kebijakan dan inisiatif regulasi. Refarming spektrum, pemerintah melakukan refarming frekuensi 900 mHz dan 2,1 kHz untuk memprioritaskan layanan 5G dan persiapan 4G dan persiapan 5G sehingga operator bisa memaksimalkan kualitas jaringan data tanpa menambah blok spektrum baru. Yang kedua itu pasar. Pasar perubahan paradigma tidak hanya terjadi pada volume trafik, tetapi juga pada pola penggunaan dan ekspektasi nilai. Pertama itu pertumbuhan dan penyebaran. Penyebaran internet seluler terus meningkat, didorong oleh harga smartphone yang terjangkau dan perluasan jaringan 5G atau 4G atau 5G di kota besar maupun pinggiran. Rata-rata waktu penggunaan data seluler mencapai 6-7 jam per hari, menandakan pergeseran utama dari layanan suara ke layanan data. Yang kedua itu segmentasi pasar. Pembagian pasar atau taktik yang sedang marak saat ini adalah B2C, Business to Consumer. Pengguna retail memprioritaskan pakai data, konten, hiburan, dan aplikasi sosial media. Dan B2B, Business to Business, yang korporasi membutuhkan solusi konektivitas dengan jaminan keamanan. SLA, Service Level Agreement, dan dukungan IT. Selanjutnya, yang ketiga layanan. Yang pertama, evolusi layanan. Operator mulai menawarkan layanan seperti paket data terintegrasi dengan cloud storage, sistem komunikasi internal, perusahaan berbasis VPN, layanan pasca bayar dengan kontrol penggunaan dan laporan bulanan. Yang kedua, layanan berbasis teknologi 5G, JTIK 2002.44 menyebutkan bahwa 5G memungkinkan operator menghadirkan layanan ultra reliable, low latency seperti cloud gaming, AR atau VR, dan smart surveillance.
Layanan ini tidak hanya ditujukan untuk konsumen umum, tetapi juga untuk sektor industri dan pemerintahan. Yang keempat, teknologi. Software Defined Network atau SDN dengan Network Function Virtualization NFV memungkinkan jaringan dikelola secara fleksibel dan efisien. Yang kedua, 5G dan network slicing menyediakan layanan khusus untuk industri otomotif, kesehatan, dan manufaktur. Open RAN mendorong interoperabilitas peralatan dan menurunkan biaya investasi. Yang ketiga, cloud computing dan edge computing membuka peluang layanan komputasi awan, penyimpanan, dan analitik data secara real-time. Next. Selanjutnya, perbandingan peran komponen dalam perubahan paradigma bisnis telekomunikasi. Yang pertama, regulasi. Enable dan penjaga keseimbangan pendorong inovasi melalui kebijakan adaptif, menjaga kompetisi sehat, dan melindungi konsumen. Yang kedua, pasar. Pemicu dinamika dan kompetisi, perubahan perilaku konsumen, dan tuntutan korporat memaksa operator berinovasi dan menyesuaikan strategi layanan. Yang ketiga, layanan. Wajah bisnis dari dan sumber nilai tambah, evolusi dari layanan dasar ke digital berbasis platform, disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan melalui analitik dan segmentasi. Yang keempat, teknologi. Katalisator dan pembeda strategis, teknologi seperti 5G, AI, dan Big Data mempercepat transformasi, menciptakan layanan baru dan membedakan operator yang adaptif. Yang terakhir, model bisnis. Next. Next. Yang terakhir, model bisnis digital. Arsitek ekosistem dan monetisasi baru. Menggeser pendapatan dari langganan ke iklan, layanan premium, dan kolaborasi lintas sektor melalui platformisasi dan monetisasi data. Bisa, Dori? Hmm. Eh, ada yang baca? Next, Ri. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, industri telekomunikasi mengalami perubahan paradigma besar akibat perkembangan teknologi digital. Yang kedua, regulasi semakin adaptif, mendukung inovasi seperti 5G, IoT, dan layanan digital lainnya. Yang ketiga, persaingan pasar dan dominasi OTT membuat operator beralih dari voice atau SMS, data, konten digital, dan layanan platform. Yang keempat, layanan telekomunikasi berkembang menjadi ekosistem digital, cloud, mobile payment, streaming, dan smart city. Yang kelima, keberhasilan operator ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan teknologi, layanan, regulasi, dan kebutuhan pasar secara inovatif. Yang terakhir, teknologi seperti 5G, SDN, NVF, cloud, dan edge computing menjadi katalis transformasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.